sekarang sapi. Untuk sapi maka yang sah digunakan sebagai hewan korban adalah sapi yang sudah berumur 2 tahun, sempurna 2 tahun dan memasuki umur ke-3 tahun. Jadi kalau sudah lewat 2 tahun masuk di umur ke-3 tahun, ini sapi sah untuk dijadikan hewan korban. Jadi yang berjual kemudian harus jujur ini berapa umur sapinya. Boleh mendustai orang bertukar sapi kurban. Hanya dengan 2 tahun, pada harganya ini 2 tahun lewat sudah jadi. Ini mendustai orang, kasihan orang yang hendak kurban. Umur 2 tahun masuk di umur ke-3. Begitu juga dengan kibas atau kambing biri-biri, ini sama umurnya dengan sapi juga. Kalau kibas atau biri-biri maka harus sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki umur yang ke-3 tahun. Nah itu untuk kambing biri-biri sama umurnya dengan sapi. Sapi ini umurnya makin tua makin larang juga harganya. Dan sudah 3 tahun umurnya makin mahal, makin ganal sapinya. Umur 4 tahun tambah besar sapinya, tambah ganal. Dan kalau sekarang mungkin rata-rata yang umur 2 tahun lebih ini atau masuk 3 tahun yang di atas 18 juta mungkin lah, di atas 17 juta. Wa minal dhani ini dilarang tadi nanti dikumpulkan. Wa minal ma'zi matam malahu sanatan. Ini keliru tadi. Jadi sapi 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kemudian yang sama dengan sapi ini bukan biri-biri tapi kambing halus, kambing kecil, kambing apa tuh? Jawa kan? Kambing kacang. Nah, kambing kacang, kambing halus. Nah ini yang kambing halus ini, kambing halus itu umurnya sama dengan sapi. Jadi 2 tahun sempurna masuk di umur ke-3 tahun. Kambing halus, kambing kacang, kambing Jawa. Kalau kambing halus itu ya bulunya kada tapi ada kayak sapi aja kan, rata aja lawan awaknya, lawan kulitnya. Wa minal dhani matam ala musanatun. Nah ini yang biri-biri. Kalau kambingnya itu biri-biri, kibas, maka yang sah digunakan untuk korban adalah yang berumur sempurna 1 tahun. Ini beda. Kalau biri-biri kan ganal, jadi biar 1 tahun pas itu sudah ganal awaknya, sah untuk korban. Kalau kambing halus tadi maka 2 tahun masuk umur ke-3. Ini untuk biri-biri. Biri-biri itu yang bulunya tebal, belah kayak domba. Awas foto sanayahu ba'da sittati ashhurin, atau biri-biri ini sudah gugur gigi depannya, sudah pacul, sudah lepas gigi depannya setelah berumur 6 bulan. Belum 1 tahun, hanya 7 bulan, tapi gigi depannya ini sudah pacul,
kibasnya umurnya setahun pas ataupun belum setahun, lihat giginya. Makanya orang menjual hewan korban biasanya ujungnya dibuka, hewannya tuh, kambingnya itu dibuka. Nah ini sah, yang sudah pancul gigi depannya ini sah untuk dijadikan hewan korban. Ibu-ibu, adakah yang sudah pancul gigi depannya? Ada, nah itu sah sebenarnya. Sah ompongnya adalah pada sah korban bang, sah Tuhannya adalah. Jadi ibaratnya itu nang setahun atau pacul gigi itu kalau di manusia itu nang gaya batas balik, nang gaya balik. Ada dengan umur, ada dengan pacul gigi. Kalau kambing ini baliknya ibarat manusia. Kalau kita manusia ini baliknya umur laki-laki 15 tahun. Atau pada 15 tahun tapi sudah ihtilam, sudah bermimpi balik juga. Sah untuk sudah punya kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah. Kalau untuk kambing ini, nah ini bisa dengan umur atau dengan pacul gigi. Wala yujzimu ma fihi jarabun, dan tidak sah hewan kurban yang ada padanya itu jarab. Jarab ini penyakit kulit, kayak gatanan, kudisan, korengan, sapinya korengan, kudisan. Walau yasiran, sekalipun cuma sedikit. Nah karena ini merusak daging. Kalau kulitnya korengan, nah ini sudah kulitnya intangan korengan punya tadi orang sudah. Sedangkan kulit ini bagian dari binatang kurban yang bisa dimakan. Lalu ada yang terbuang jadinya, ada yang kada termakan. Ini kada sah. Jadi lihati awaknya sepuan, mulai belakang sampai ke depan, sampai bawahnya lihati, jangan sampai ada kudisan korengan. Jadi benar-benar sehat hewan kurban. Wala fihi hasadun, dan tidak boleh juga, pada sah juga hewan kurban yang kurus. Yang kurus jangan dijadikan hewan kurban, pada sah. Korban itu yang dicari orang dagingnya. Kalau kurus itu kada berdaging, apa yang dicari adalah kada berdaging. Makanya korban ini salah satu ujian. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nah itu diuji oleh Allah dengan suruh mengorbankan anaknya Nabi Ibrahim. Nah kita ini ujiannya sekarang disuruh berkorban hewan, tapi hewannya yang bagus, yang banyak dagingnya, jangan yang kurus. Duit sih banyakkan misalnya, cari hewan kurban yang paling kurus di kandang, mana yang paling kurus ya, yang termurah paling murah. Nah ini kada boleh nanti. Cari yang paling bagus, yang paling gemuk. Ini kita diuji nih, yang punya duit ini diuji. Akun kada mengeluarkan duit nih. Dasar yang cari yang gemuk, yang sehat, sapinya, kambingnya. Atau juga kada boleh dijadikan hewan korban yang kakinya pincang sebelah. Hewan ini kakinya pincang, kada boleh, kada sah digunakan sebagai hewan korban.
Tapi kalau pincangnya sedikit, kada tapi kelihatan, kada tapi kentara, ini masih boleh digunakan untuk kurban. Kayak apa pincang sedikit, pincang banyak itu bisa diukur dengan sapi pincang ini apabila berjalan dengan sapi sehat, lalu jalannya ini lajunya kurang lebih aja. Pincang ini kalau mengimbangi jalan, berarti di pincangnya sedikit aja, masih boleh untuk hewan kurban. Tapi kalau pincangnya sudah parah, itu dia berjalan dengan yang sehat ini terbelakang terus, kalau mengejar, karena kalau menyasahi, ini berarti pincangnya berat. Nah ini jangan dijadikan hewan kurban. Nah kalau di kitab lain dijelaskan bahwa andai kata pincangnya itu terjadi karena proses kurban, proses penyembelihan, nah itu tetap ada boleh. Kayak misalnya anak dikurbankan sapinya hamil, buka kemana-mana, apa disasahi ke hutan, ke kampung, lalu orang berpikir udah kita pukul bagisnya aja sampai pincang, supaya kejelapaknya benar lubuk, dihantamnya oleh balok kulit, patah bagisnya, pincang, ini kalau boleh dijadikan hewan pincang. Ini harus sempurna sampai disembelih, jangan diulang pincang. Jadi harus hati-hati nih para panitia kurban. Awal-awalun atau juga matanya picak, buta sebelah, picak sebelah. Ini kada sah juga untuk hewan kurban. Kenapa? Karena mata ini bagian dari binatang, dari sapi atau kambing yang banyak disukai orang, yang nyaman untuk dimasak, dinikmati. Kan ada yang ketujuh kita ini macam-macam lah. Ada yang ketujuh buntutnya, dan ada yang ketujuh batisnya, sepatunya, ya. Dan ada yang ketujuh apa? Telinganya. Ada yang ketujuh otaknya, kambing, otak sapi. Karena ada yang ketujuh, nah ini tadi matanya, ketujuh benar matanya ya. Nah ini termasuk mata ini bagian dari sapi yang nyaman untuk sebagian orang. Kalau hilang sebelah, berarti ada satu bagian dari matanya ini, dari anggota hewan tadi yang hilang, yang nyaman dasar sebagian orang. Maka ini kada boleh bincang, ada matanya. Aumarobun bajinun, tidak boleh juga untuk dijadikan hewan korban, hewan yang sakitnya itu jelas nyata sakitnya sampai kelihatan kurus, sapinya kurus, kambingnya kurus karena sakit, ini kada boleh juga untuk hewan korban. Wala man fasala min juz'un maqbulun walau yasiran. Tidak sah juga hewan korban itu yang dijadikan untuk korban bila ada satu bagian anggota tubuhnya, anggota badan hewan tadi yang lepas, yang terpisah, yang paket kita. Jadi ada bagian tubuhnya yang hilang, ini kada sah juga untuk dijadikan kurban. Misalnya kan kayak ada sapi yang telinganya putus, nah latingnya waktu di hutan misalnya adalah waktu di harabunya putus telinganya, ini namanya ada sebagian
yang lepas, yang putus, yang mana itu bisa dimakan. Telinga itu kan bagian yang bisa dimakan. Lalu putus, hilang, karena sah untuk kurban. Atau misalnya buntutnya hilang, buntutnya pacul, kena tatak, maka buntut ini bagian yang bisa dimakan juga, hilang waktu hidupnya itu. Maka hewan ini, sapi, kambing ini karena boleh dijadikan hewan korban. Meskipun panculnya tadi, hilangnya tadi cuma sedikit, tetap karena boleh. Illa khasinya, kecuali sapi yang dikebiri. Ini masih boleh nih yang dikebiri. Dikebiri itu dimandulkan, ya, dibikin mandul supaya kada beranakan, supaya kada kawa menjadi pejantan, jadi pejantan. Kalau yang dikebiri itu biasanya latihan dimandulkan. Nah ini kalau cuma dimandulkan aja masih boleh, yang tujuannya kadang-kadang dimandulkan ini supaya gemuk sapinya tuh, supaya gemuk, supaya banyak dagingnya, lalu dibikin mandul. Ini masih boleh untuk kurban. Wa yahrumul aklu minal dhahiyyatil wajibati wa yajibu tasadduqu biha kulliha. Dan haram. Nah, sekarang penjelasan tentang daging kurban. Kayak apa daging kurban ini? Bolehkah kita makan? Atau harus diberikan berataan ke orang kan? Atau kayak ini ada aturannya. Yang perlu kita ingati dulu, kurban ini bisa asalnya ini kurban sunnah, itu asal kurban itu hukumnya sunnah muakkad semalam. Cuma kurban ini bisa juga menjadi kurban wajib. Nah, jadi ada kurban sunnah, kurban biasa. Yang kedua ada kurban wajib. Ini cara memperlakukan dagingnya ini berbeda. Hewan kurban sunnah, kurban wajib dibedakan. Cara menyalurkan dagingnya ini beda. Kalau kurban wajib, kayak apa kurban wajib? Kurban wajib itu seperti kurban yang kita nazarkan. Kita nazar. Misalnya menazar, orang ini garing, puyuh benar sudah garing benar. Lalu menazar, kalau aku kena waras, aku sembuh dari garing ini, aku menazar berkorban 1 ekor sapi misalnya. Maka ini korbannya ini karena korban wajib, bukan korban sunnah lagi. Itu sudah wajib dikerjakan karena sudah dinazarkan, bukan korban sunnah lagi. Jadi korban wajib itu korban yang dinazarkan di antaranya. Lalu kalau korban itu korban wajib, maka orang yang berkorban tadi haram memakan dagingnya. Kada boleh mengambil dagingnya, haram yang berkorban tadi. Dan termasuk juga orang-orang yang wajib dinafkahinya, tidak boleh juga makan. Dan korban bapaknya, anaknya tidak boleh, biniknya tidak boleh tempat makan.
sebab ini kurban wajib. Kurban wajib haram memakan meskipun cuma sedikit, dan wajib semua dagingnya tadi disedekahkan. Nah, ini bedanya. Ini kurban wajib, jangan mengambil sedikit pun, semuanya beriakan, jangan ikhlaskan dasar orang belakang. Nah, itu cara menyalurkan daging kurban yang wajib. Hendak memakan juga dari daging kurban, jangan bernazar, jangan dinazarkan korbannya. Orang kalau mengharapu sapi mulai umur setahun diharapunya. Dari 6 bulan nih mulai nukar sapi anaknya. Ujarnya sapi ini kena sudah ganal gasan berkorban. Diharapunya mulai halus sampai ganal. Ini maka menjadi kurban wajib. Sudah ditentukan sapinya, jangan memakannya. Sudah diharapu mulai halus, ini kurban gasan sapi kurban karena diharapu. Nah, ini sudah termasuk kurban wajib. Sembelih dan bagiakan, ikhlaskan ke orang lain dagingnya. Ini karena ditakjil, ditentukan, bukan dinazarkan, tapi ditentukan sapinya. Ini sapi kurban. Nyata benar itu ditentukan, diharapu sudah mulai halus bersama kurban. Wadhiyatul masnunatu wasunnatu ayyamula minal dhahiyatil masnunati, dan sunnah memakan dari daging kurban itu kalau kurbannya itu kurban sunnah. Nah, ini sebaliknya lah. Kalau kurban wajib haram memakan dagingnya kita. Kalau kurban sunnah justru dianjurkan kita memakan dagingnya. Jadi ambil sebagian, sekedarnya aja mengambil sebagian. Yang penting ada kita umpan memakan juga. Nah, itu sunnah, jangan kada makan sama sekali. Sebab Nabi juga berkorban dan mengambil sebagian memakan. Lalu kalau kita mau mengambil dari daging kurban sunnah kita, maka ambillah wal afdalu al aqlu min kabidiha. Yang paling bagus, yang paling utama, ambil hatinya. Jadi bagian hatinya yang diambil. Itu yang paling baik, yang paling afdal, ambil hatinya, minta hatinya. Gasan yang berkorban tadi. Kalau hatinya ini kan empuk lah, biar kan kayak wajar lah, biar kada tapi begigi tadi sudah patul gigi, buat saja memakan hatinya. Dagingnya itu kada bisa memasakinya, layak. Jadi kalau hati tetap empuk. Ini paling bagus di hati. Nah, ini untuk hewan korban sunnah, ambil sebagian. Sebab ada di antara sebagian orang, meskipun korbannya itu korban sunnah, ada mau memakan. Ada yang kada mau makan sama sekali. Tidak boleh jadi kurban. Itu yang kada boleh itu kurban wajib, yang haram mengambil itu. Kalau korban sunnah justru disuruh, dianjurkan, disunnahkan mengambil untuk dimakan. Wa yajibu tasadduqu bi juz'in min lahmi hani'an
sebagian daripada dagingnya dalam keadaan mentah. Wajib mensedekahkan sebagian. Jadi kalau korban sunnah itu kita wajib menyodakohkan sebagian. Sebagian dia terserah, pokoknya ada diambil sebagian disedekahkan kepada orang lain, wajib. Itu korban sunnah. Kalau korban wajib tadi wajib semuanya disedekahkan. Kalau korban sunnah wajib sebagian disedekahkan. Yang penting ada disedekahkan. Misalnya biar korban sapi keluargaan 7 orang, ekor sapi sudah ditimbang dagingnya kumpulannya misalnya jumlahnya 9 atau 100 kilo, 90 kilo enggak, 90 kilo. Lalu ya ini wajib dari 90 kilo ini sebagian disedekahkan. Misalnya ambil 2 kilo sedekahkan. Itu sudah mencukupi. 2 kilonya sedekahnya, sisanya aja mantuknya sekeluarga. Pak korbannya sudah sah. Kenapa sah? Sudah ada sebagian yang disedekahkan. Cuma ini caranya korban kesal sorangan dagingnya enggak itu caranya. 90 kilo diambil orang 2 kilo aja, sisanya seorang di rumah. Itu dijamin sebulan kena stroke gitu. Stroke makan daging hari-hari. Jadi yang jelas ada disedekahkan. Jadi kalau korban sunnah diambil semuanya, nah ini kada mengorbankan, kada boleh, belum disebut korban. Tapi kalau ada sebagian diberikan, sudah termasuk berkorban. Ibaratnya sekilo aja diberikan ke orang besar, sudah 2 kilo. Tapi insya Allah kada ada itulah yang korbannya itu. Rata-rata wadah kita ini korban hampir diberikan rata. Palingnya mengambil sedikit saja mengambil. Dan yang disedekahkan tadi kalau korban itu dalam keadaan mentah dagingnya. Jadi korban itu sedekahkan mentahnya, jangan dimasaki dahulu, hanya dibagiakan. Ini keliru. Jadi yang wajibnya itu sebagian disedekahkan dalam keadaan mentah. Nah ini beda dengan akikah. Kalau akikah itu sunnahnya disedekahkan setelah dimasak. Beda korban dengan akikah. Kalau korban sedekahkan mentahnya. Kalau akikah sedekahkan masaknya. Nah tadi sudah boleh sahaja korban itu sebagian disedekahkan, sisanya diambil berada. Cuma yang paling afdol, wal afdol tasadduqu biha kulliha illa nuqaman yatabarraqu bi akliha. Yang paling utama, yang paling afdol adalah disedekahkan berataan, beriakan berataan kecuali beberapa suap, beberapa potong. Jangan tadi ambil hatinya kan sebagian sedikit, tinggali beberapa potong yutabarroku untuk diambil barokahnya, dimakan. Jadi memakan itu ibaratnya mengambil barokah dari hewan korban kita sendiri. Jadi yang afdol itu ya tadi sembelih hewannya, beri
sedikit banyaknya beberapa potong itu sanggup itu korban sedikit banyak. Kalau kada sanggup nangga itu ada cara berikutnya. Yang terbanyak Pak bagiannya supaya kita ini dapat bagian terbanyak juga. Fa'ilam yaf'al tasaddaqa bi thuluthiha wa ahda thuluthaha wa akala thuluthaha. Kalau kada menggawi yang kayak tadi, kada mau memberiakan berataan, meninggal sedikit saja, anak banyak juga nih pilihan orang berkorban ini, maka caranya daging korban tadi, binatang tadi dibagi 3 bagian. Jadi misalnya sapi tadi 90 kilo, bagi 3 tuh. Ini 30 kilo bagian pertama, bagian kedua bisa lagi 30 kilo, bagian ketiga 30 kilo, bagi 3. Lalu kayak apa yang 3 bagian ini? Tasaddaqa. Yang 30 kilo atau sepertiga yang ini sedekahkan. Sedekahkan untuk fakir miskin. Gasan fakir miskin. Yang kalau sedekah itu gasan fakir miskin beriakan 30 kilo. Lalu yang kedua ini, yang sepertiga kedua ini gasan dihadiahkan. Nah, hadiah ini boleh memberi siapa saja. Yang sugih pun boleh kita beri. Yang sugih-sugih ini boleh menerima daging kurban sebagai hadiah. Bedakan antara sedekah dengan hadiah. Kalau fakir miskin dapat sedekah daging korban, daging korbannya itu bebas. Hendak dimakan enggak, hendak dijual enggak, hendak diapakan, terserah ini aja. Tapi kalau berupa hadiah, jamuan diberikan kepada orang sugih, nah orang sugih ini boleh memakan, menerima, tapi jangan menjual. Tidak boleh menjual hadiahnya. Menikmati, memakan silakan, tapi berjual jangan. Itu yang sugih betul. Orang miskin bebas saja, fakir miskin bebas saja. Yang miskin ini misalnya dapat bagian korban, kumpulannya sekulkas hibah, atas bawah hibah. Jangan miskin tadi kebanyakan ini pun dimakan beratan, jualnya sekali-kali 20 kilo jual, sekali jadi duit, sekali dimakan. Terserah aja tenang, terserah aja. Sepertiga orang miskin, yang sepertiga lagi gasan berhadiah, beri-berian ada miskin. Kemudian sepertiga lagi gasan gasan yang berkorban tadi dapat 30 kilo maksimal sudah berat. Nah, boleh pembagiannya seperti itu. Kalau kada hendak diberikan berataan, maksimal dah ambil sepertiganya, sepertiga. Itu sudah banyak sepertiga. Wasunnatu ayat ba'a ar-rajulu bi nafsi. Kemudian sunnahnya bahwa menyembelih dia, si laki-laki tadi, orang yang berkorban, dengan dirinya sendiri. Kalau kawan, sunnahnya itu menyembelih sorangan. Potong sorangan aja yang kawan. Tidak usah nyuruh orang. Itu kalau kawan sanggup, ada ilmunya, ilmu menyembelih, nah hanya gawe sorangan. Tapi pun kada ada ilmunya, kawan mewakilkan kepada orang. Menyembelih itu ada ilmunya, ada sembarangan potong banget. Ada sunnah-sunnahnya kena yang bagus digawe. Di leher binatang itu ada yang wajib terpotong, ada yang sunnah terpotong. Yang wajib dipotong itu 2.
Yang pertama saluran makan, rongkongannya ini, saluran makan dari mulut ke perut. Yang kedua yang wajib dipotong adalah saluran pernapasan dari hidungnya ke paru-paru. Ini dua nih parakannya, ketumpang kan perhigaan. Nah ini yang dua ini wajib potong dua-duanya, wajib putus saluran pencernaan, saluran makan lawan saluran bernapasnya wajib putus. Kalau ini kada putus maka kada sah sembelihannya, jadi bangkai kada boleh dimakan. Lalu ada di samping kanan kiri leher ini ada urat. Nah urat ini sunnah putus juga, kada wajib bangkai, cuma sunnah ada urat halus itu sunnah dipotong. Jadi bagusnya keempatnya potongnya, saluran pernapasan, saluran makan, urat kanan kiri potong. Nah ini sempurna sudah. Dan makruh sampai panggal. Makruh memotong hewan itu sampai panggal, sampai putus lalu terlepas dari awaknya itu makruh. Kegancangan menggantal sampai pacul bulunya nih, kepalanya pacul itu makruh. Tapi sah aja, cuma makruh penggawian kayak itu. Kalau kita kayak di video tuh lah, yang kambingnya masih berdiri, nah tapasnya langsung kepalanya ke situ. Ini banyak sunnah-sunnah yang tertinggal di situ. Sunnah-sunnah penyembelihan yang tertinggal ada tergabung. Kan sunnahnya dirabahkan, kemudian berabahnya pulang menghadap kiblat. Kemudian sunnahnya jangan marah lawan hewan korban yang lain, dijauhkan. Jangan disembelih di sini, yang pacaran kedua disembelih di situ orangnya, sapinya siangnya tetangis melihat kawannya disembelih, dijauhkan. Di mana? Taruh di sana yang belum dikorbankan, yang korban di sini. Dan diingatnya. Kemudian sunnahnya landar pulang anunya pisaunya tuh yang landar benar. Nah itu sunnahnya potong sorangan aja. Ini kadang-kadang aku pencarian tuan guru tuh lah. Tuan guru akibat apa? Akibat karena bisa memotong sorangan. Nah itu aja. Kalau bisa potong sorangan, sunnahnya kayak itu, anjurannya. Kenapa? Nabi juga kayak itu. Nabi kayak itu juga. Nabi itu pernah berkorban. Sebagian Nabi motong sendiri, sebagian sahabat membantu motong. Yang banyak Nabi berkorban. Di sebagian dipotong Nabi, sebagian sahabat. Jadi lagi lah. Kantoran ini belum libur tuh. Nah itu ada ilmunya, silahkan potong sendiri, aman kan? Aman. Cuma kalau penyembelihan biasanya berisi daging khusus, jadi yang mengolah kita ada berisi itu lah. Kalau penyembelihan itu dagingnya ada berisi 4-5 butir, maka landak berapa? 20 sapi aja unjuk lawan sedikit, habisnya berapa? Tumpul yang ini ganti pulang, tumpul ini ganti pulang, awalnya. Di rumah lading yang ada lading gasan mengupas nyior, itu diolah gasan menyembelih kambing, siap kambing khusus, ladingnya itu khusus, tukang asahnya khusus juga. Nah, jadi mantap sudah, ada ragu-ragu lagi yang menyembelih itu. Sedih kada ragu lagi, sekali gatalnya enggak sudah jadi sembelihannya. Mun lading yang gasan nyiur tadi, gasan bertapas tadi, sampai 5 menit hanya untuk kasihan tersiksa sapinya, tersiksa kambingnya. Wa ayyatul
adhara lam yadbah binafsi, dan disunnahkan hadir dalam menyembelih itu orang yang kada menyembelih sorangan. Orang yang mewakilkan menyembelih ke orang lain, maka cukup ia hadir menghadiri penyembelihannya. Biar berkorban titip di panitia masjid, itu sunnah yang 4 hadir waktu menyembelih. Jangan kada. Sunnahnya motong sorangan sudah kada kawan, paling kada hadir menyaksikan. Harus dijampaikan sapi kambingnya tadi ada juga, yang penting hadir. Ada juga namanya jabai harus dijabai dulu, harus diragap-ragap dulu, dilus-lus dulu. Kadang-kadang yang penting hadir ya. Jadi pinando itu sapi kujer, pinando ya sudah. Nah ini hadirnya itu yang disuruh. Wa yusammi wa yukabbiru Allah Ta'ala 'inda dzabhi wa yusalli wa yusallimu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca bismillah di ketika nyembelih. Membaca bismillah, membaca takbir di ketika menyembelih, dan bersolawat dan membaca salam kepada Nabi. Ini sunnah-sunnah dalam menyembelih. Jadi nyembelih sapi itu gampang aja sebetulnya. Apa menyembelih binatang? Pertama bacaannya bismillah. Bismillah. Kedua yukabbir, takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga apa? Sholawat, salam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Waktu mana ini? Tak menyembelih ayam misalnya beda. Tak menyembelih ayam bacanya apa aja? Ya kayak tadi bismillah, takbir, sholawat, sembelih ayamnya. Sudah jadi sunnahnya tergabung berataan sudah. Yang kadang-kadang sudah umur kita tua dan sudah wani nyembelih ayam. Nah pada wanita tahu bacaannya jadi bacaannya nyaman benar. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah sembelih jadi sudah. Tapi kalau korban sapi untuk akikah, untuk hewan korban itu memang ada tambahan bacaannya karena ada doanya. Kalau akikah ada doa akikahnya. Kalau korban ada doa korbannya. Itu yang kadang-kadang kita kada berisi. Tapi kalau menyembelih bukan gasan korban, menyembelih sapi gasan penjual hanya cukup hanya bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau gasan makan biasanya cukup itu bacaannya. Nah kalau untuk korban serahkan kepada yang ahlinya supaya lebih yakin kita, lebih mantap kita. Nah itulah hal-hal yang berkaitan dengan korban. Ini hanya sebagian dari risalah kitab yang kecil. Kalau di kitab yang besar tentu lebih luas lagi sunnah-sunnahnya, penjabarannya. Bahkan kalau di Sabilah Muhtadin itu, kalau pian bawa sapi korban, gasan korban, ditanya orang itu sapi apa aja? Sapi apa itu? Pian jawab ini sapi kurban atau hewan korban. Itu mengucapkan itu sudah jadi korban wajib. Jawabannya itu sudah menjadikan sebagai korban wajib dan tidak boleh makan daging. Kayak Pak Firman di kampung mereka itu sapi apa saja? Aman sapi apa loh? Jarnya korban nih, sapi korban. Itu jawaban tangga itu sudah menjadikannya korban wajib dan ini tidak boleh makan daging. Itu penjelasan di Sabilah Muhtadin. Dan itu banyak yang terlanggar, banyak yang ada terperhatikan oleh kebanyakan orang awam. Enak sapi sudah dihiga rumah, takut tetangganya. Sapi apa teman? Ini sapi urusan korban. Nah ini sudah jadi korban wajib sudah. Tidak boleh tempat makan, memakan dagingnya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua
rezeki